Astaghfirullah. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Sini ada pertanyaan tentang hukum menikahi menantu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa pernikahan itu sesuatu yang sangat sakral, di mana ibadah yang terus-menerus dan tidak akan terputus kecuali karena perceraian atau karena kematian adalah ibadah menikah. Akan tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita ada orang-orang yang dibolehkan untuk dinikahi dan ada orang-orang yang dilarang untuk dinikahi. Disebutkan di dalam surah An-Nisa tepat ayat 22. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Dan janganlah kamu menikah wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Artinya tidak boleh seseorang itu menikah dengan ayah tiri atau dengan ibu tiri afwan. Atau dengan kata lain, ketika ayah menikah dengan seorang wanita, maka anak adalah menjadi mahram bagi wanita tersebut karena pernikahan ayahnya dengan wanita tersebut. Sekalipun ayahnya sudah menceraikannya, maka tetap tidak boleh anak ini menikah dengan mantan istri ayahnya atau ibu tirinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ummahatun nisaikum wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Ibu-ibu istri ataupun dengan kata lain mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, artinya anak bawaan, dari istri-istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampuri dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahi anak bawaan tersebut. Dan juga tidak boleh menikah dengan istri-istri anak kandungmu atau dengan kata lain menantu. Maka dari sini tidak boleh seseorang itu menikah dengan menantunya, karena ini termasuk dalam kategori mahram mu'abbad. Jadi apa yang Anda tanyakan pada kita, maka sebaiknya tidak Anda lakukan, karena ada hubungan mahram walaupun Anda sudah bercerai. Sebaiknya mencari jodoh yang lainnya yang tidak diharamkan dalam Islam. Karena bagaimanapun kalau tetap Anda melakukan pernikahan, maka tidak dianggap sah dan jatuh kepada sebuah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Terima kasih banyak paparannya dari pertanyaan yang Ustaz yang tadi. Baik, kali ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Rosmiati di Johor Bahru, Malaysia, Ustaz. Ustaz, jika suami istri baru pulang setelah suami bersafar, sebelum berhubungan suami istri, apakah keduanya harus mencukur dulu
bulu kemaluan atau cukup sama istri saja Ustaz? Syukran. Iya. Ada sebuah hadis, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pertanyaan, apakah apabila suami datang dari safar, kemudian ada anjuran bagi seorang istri mencukur bulu kemaluan, apakah juga berlaku dengan suaminya? Sebenarnya pertanyaan ini isyarat kepada sabda Nabi SAW, "Idza qadima ahadukum lailan falayatina ahlahu dhurufan hatta tastahida al-maghibatu wa tamtashitu syaithatu." Jika salah seorang di antara kalian datang di malam hari, maka janganlah ia mendatangi istrinya, maksudnya secara mendadak, agar wanita yang ditinggal suaminya mencukur bulu-bulu kemaluannya dan juga merapihkan rambutnya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Awtar, beliau menjelaskan tentang hikmah larangan seorang suami datang mendadak sehingga istri tidak memiliki kesiapan untuk merapihkan dan berdandan untuk menghadapi suaminya. Kata Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala bahwa hikmahnya adalah seorang musafir ketika mendatangi istrinya di malam hari, karena kemungkinan dikhawatirkan istri itu tidak siap atau tidak sadar dengan kedatangannya, sehingga istri tidak sempat membersihkan badannya dan juga tidak sempat bersolek. Karena begini, dahulu di zaman Nabi SAW, para istri di zaman itu, mereka memang murni bersolek untuk suaminya. Mereka berdandan itu hanya untuk suaminya. Sehingga apabila suaminya safar atau pergi, maka terkadang mereka tidak merawat dirinya, membiarkan rambutnya tidak tersisir dan juga badannya kurang terawat. Karena memang mereka melakukan perawatan ataupun mempercantik diri itu kalau ada suaminya saja. Itu zaman dulu. Sehingga ketika kemudian seorang laki-laki yang pulang dari safar tidak memberitahu bahwa dia akan datang, maka dikhawatirkan para istri ini tidak memiliki persiapan untuk berdandan, untuk memberikan yang terbaik kepada suaminya. Makanya kemudian Islam melarang seorang suami datang mendadak dari safar tanpa memberitahukan istrinya. Tetapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita, hari ini kita dimudahkan dengan alat komunikasi, dengan handphone, dengan WA, kita bisa beritahu bahwa kita akan datang dari safar, sehingga istri sudah bisa untuk melakukan persiapan mendatangi suaminya. Nah, salah satu sunnahnya adalah mencukur bulu kemaluan. Maka itu sunnah. Tapi pertanyaannya, apakah sunnah ini juga berlaku pada suami? Secara umum ya. Karena memang hadis Nabi SAW mengatakan, ashrun minal fitrah, ada 10 perkara termasuk fitrah. Salah satunya adalah mencukur bulu kemaluan, dan itu berlaku kepada suami atau kepada istri. Tetapi konteks hadis ini adalah ketika suami datang di malam hari dari safar, maka tidak boleh langsung mengetuk sampai memberitahu, supaya istrinya memiliki persiapan. Karena bagaimanapun fitrah seorang istri itu mempercantik diri, bersolek hanya untuk suaminya. Sehingga hadis ini hanya berlaku kepada istri saja. Tetapi secara umum, bahwa sunnah mencukur bulu kemaluan itu berlaku kepada laki-laki dan juga kepada perempuan. Tapi khusus bagi yang datang dari safar, maka ini ditekankan kepada istri. Wallahu a'lam. Baik Ustaz,
jawabannya dan semoga pertanyaan yang saya berikan dan jawaban yang Ustaz tadi juga bisa dimengerti oleh yang bersangkutan dalam hal ini dan juga kita semuanya kaum muslimin yang beragam dari kedua kajian ini. Baik, kali kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bintang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi dulu saya pernah berjanji Ustaz pada diri saya sendiri bahwa saya akan kuliah di satu kota. Namun ternyata qadarullah saya melanggarnya Ustaz karena mungkin tempat saya kuliah ini itu mungkin atas desakan dari orang tua saya. Nah, dan selama saya kuliah ini berada pas ini saya merasa satu keresahan Ustaz. Dan akhirnya saya merasa seperti melanggar janji Ustaz. Apakah saya boleh membayar dengan berpuasa 3 hari berturut atau bagaimana Ustaz dengan hal seperti ini? Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Di sini ada pertanyaan, seseorang berjanji kepada kawannya untuk sama-sama kuliah di satu tempat. Tetapi Allah takdirkan orang tuanya tidak menghendaki sehingga dia berkuliah di lain tempat. Apakah janji dia kepada kawannya itu adalah janji yang diingkari sehingga butuh kafarah? Begitu mungkin kurang lebih pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Yang Anda lakukan itu sebenarnya sudah benar. Anda kuliah sesuai dengan kehendak orang tua. Karena bagaimanapun, apabila Anda tidak mengikuti saran orang tua, terkadang ada orang tua yang tersakiti, kemauannya tidak dituruti. Sehingga apa yang sudah Anda lakukan itu sudah benar. Tentu mendahulukan orang tua Anda dibandingkan kawan Anda. Karena bagaimanapun, ketika Nabi SAW ditanya, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapa orang yang paling berhak untuk aku dahulukan berbuat baik kepada manusia? Maka Nabi SAW mengatakan, ummuka, ibu, thumma ummuka, kemudian ibu, thumma ummuka, kemudian ibu, thumma abuka, kemudian bapakmu. Artinya Anda telah benar karena mendahulukan orang tua Anda dibandingkan kawan Anda sendiri. Adapun tentang apakah kemudian janji Anda kepada kawan itu juga memerlukan kafarah, begini ya. Kita tahu bahwa janji itu ada dua macam. Ada janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan nadar. Ada janji kepada manusia, ya janji saja. Yang dibutuhkan kafarah itu kalau Anda berjanji kepada Allah atau dengan kata lain disebut nadar. Maka kalau Anda tidak sanggup membayar nadar Anda, maka Anda harus bayar kafarah. Dan kafarahnya kafaratul yamin. Memberi makan fakir miskin 10 orang atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Tapi kalau hanya sekedar janji, Anda bisa meminta maaf kepada kawan Anda. Anda bisa ngomong, afwan, saya tidak bisa kuliah walaupun saya sudah berjanji karena keinginan orang tua saya rupanya tidak direstui. Anda katakan seperti itu, minta maaf, itu sudah cukup. Tanpa harus bayar kafarah. Karena Anda tidak sedang berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Anda juga memberikan alasan terbaik kepada kawan Anda, saya kira kalau kawan Anda berakal, pasti akan memakluminya. Wallahu a'lam. Baik, super Ustaz. Baik, kembali kita masih di daerah, kali kita ke daerah Batam. Dengan di Batam ada Ibu Nur Laila di sana. Ustaz, saya melihat sekarang banyak yang tidak mau bersalamat antara laki-laki dan perempuan. Apakah itu termasuk dalam pembatal wudu, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan tentang hukum bersalaman kepada selain jenis. Apakah membatalkan wudhu ataupun tidak? Ada ayat Al-Quran mengatakan, aulamastumun nisa. Salah satu pembatal wudhu adalah lamastumun nisa. Lamasa ini ada yang memahami artinya menyentuh secara hakiki. Tangan kita menyentuh dia. Ada juga yang dimaksud lamasa dalam ayat ini artinya
jima, melakukan hubungan suami istri. Bagi yang berpendapat bahwa lamastumun nisa, lamasa di sini diartikan secara zahirnya, artinya menyentuh, bersentuhan kulit dengan kulit, maka menyentuh selain jenis dan Anda memiliki wudu, maka batal wudunya. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi juga ada yang mengatakan kalimat lamastumun nisa ini bukan menyentuh yang kita pahami, tetapi tafsirnya adalah melakukan hubungan suami istri. Sehingga kalau yang ditafsirkan melakukan hubungan suami istri, maka menyentuh lain jenis itu tidak membatalkan wudu, dan ini madhab Abi Hanifah dan juga yang lainnya. Wallahu a'lam. Tetapi yang jelas bahwa pendapat yang kuat wallahu a'lam, kalau saya pribadi, tidak membatalkan wudu. Walaupun demikian bahwa menyentuh kepada yang selain jenisnya, kepada perempuan, dan dia bukan mahramnya, maka itu sebuah perbuatan dosa, tidak boleh dilakukan. Karena Nabi SAW ketika membaiat para wanita pun tidak ada menyentuh tangan mereka, baik dalam bentuk salaman atau yang lainnya. Nabi SAW tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Karena menyentuh wanita yang bukan mahramnya itu adalah madinatul fitnah, bisa menimbulkan fitnah. Dan diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Sampai sebuah hadis mengatakan, kalaulah seandainya paku ditancapkan di kepala, itu lebih baik dibandingkan menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Intinya bahwa diharamkan, tidak boleh. Tetapi berkaitan dengan apakah batal wudunya atau tidak, sekali lagi ini masalah khilaf ulama. Dalam madhab Syafi'i batal, dalam madhab Abu Hanifah tidak batal, dan kalau saya pribadi lebih pendapat bahwa ini tidak membatalkan wudu dengan beberapa alasan. Pertama, Nabi SAW juga pernah mencium istri-istrinya, kemudian beliau langsung sholat tanpa berwudu. Kemudian Nabi SAW juga pernah sholat dan Aisyah radhiyallahu anha pernah menyentuhnya, dan Rasul pun tidak membatalkan sholatnya. Wallahu a'lam. Baik, semoga penjelasan sudah menjelaskan bagi kita semua mendengarkan. Kali ini kita kembali ke pertanyaan selanjutnya sudah mengirimkan sampai semua. Pertanyaan kali ini baik dari Nur di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pernah membaca postingan di sebuah grup, yaitu orang yang mempunyai tanggungan sholat atau pernah meninggalkan sholat, itu dilarang melakukan semua hal kecuali yang wajib sebelum menyelesaikan tanggungannya. Ustaz. Maksudnya tanggungan itu mengkodok, karena saya masih mempunyai tanggungan sholat, yaitu saya menanggung tanggungan sholat yang biasanya saya mengerjakan sholat rawatib, namun saya tinggalkan dan saya ganti dengan kodok. Pertanyaan saya Ustaz adalah, apa yang saya lakukan ini salah Ustaz? Syukur. Mengqadha sholat rawatib. Iya. Ya, alhamdulillah. Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika didatangi oleh seorang wanita, kemudian bertanya, adakah qadha dalam sholat dan juga dalam puasa? Karena ketika itu wanita ini sedang datang bulan. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada wanita ini, aharuriyatin anti? Apakah engkau seorang haruri? Haruri ini sebuah tempat di mana dari tempat ini muncul gerakan yang disebut dengan Khawarij di zaman itu. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha kemudian mengatakan kepada wanita ini, aharuriyatin anti? Apakah engkau seorang haruri yang bertempat tinggal di Haruri di Kufah? Karena di antara keyakinan orang Khawarij adalah mengqadha salat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dulu kami di zaman Rasul pun mengalami hal yang sama, datang bulan. Tapi Nabi SAW tidak memerintah kami untuk mengqadha salat, tetapi Rasul hanya memerintah kami untuk mengqadha puasa. Dari sini bahwa yang diqadha itu puasa, dan salat itu tidak ada qadha.
Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan barang siapa yang tertidur ataupun lupa dia tidak sholat, kemudian hendaklah dia sholat di waktu ingatnya. Man nama an salatihi aw nasiyahu fal yusalli idza dzakarahu. Barang siapa yang tertidur ataupun lupa, maka hendaklah dia sholat ketika ingat. Maka itu bukan qadha, tetapi memang di situ waktunya. Ketika ingatlah itulah waktunya. Ya, itulah waktu dia. Artinya bahwa dari beberapa penjelasan di sini bahwa tidak ada qadha dalam sholat. Kecuali ada beberapa perkara yang memang dibolehkan mengganti, seperti umpamanya sholat witir. Sebaiknya membolehkan barang siapa yang senantiasa melakukan sholat witir, ya, ataupun 2 rakaat sunnah fajar, gitu kan. Maka dia boleh melakukannya selepas subuh atau menunggu matahari terbit sampai meninggi 1 tombak. Nah, dia boleh kemudian melakukan setelah itu. Itu pun bagi orang yang tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sunnah fajar. Adapun tentang orang yang meninggalkan rawatib, gitu kan, apakah juga sama? Wallahu a'lam. Ada riwayat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa tidak sholat ba'diyah zuhur, kemudian ada perkara yang mengganggu beliau, entah mungkin ada hal-hal yang menyibukkan beliau sehingga terlupakan, maka beliau kemudian melakukan ba'diyah zuhur itu setelah asar. Tapi jelas ini adalah bagi orang yang tidak pernah meninggalkannya. Memang dia senantiasa dawam terus-menerus melakukannya, maka dibolehkan seperti ini. Tetapi orang yang jarang, kadang melakukan, kadang tidak, buat apa dia mengqadha? Dia saja sendiri tidak pernah istiqomah, gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, cukup jawabannya. Dan iya, baik. Kali ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang sudah antum kirimkan, salah semuanya. Pertanyaan berikutnya itu dari Arya di Batu Haji, Ustaz. Ustaz Afwan, ana izin bertanya, bolehkah seorang yang sudah tua, Ustaz, membagikan hartanya ketika dia masih hidup, Ustaz? Sedangkan pembagian dilakukan itu tidak sesuai dengan hukum waris, Ustaz. Dalam mungkin, Ustaz, ya, orang tuanya itu dia sudah membagikan hartanya, mungkin baik membagi hartanya itu, padahal saat itu dia masih hidup, Ustaz. Membagikan waris sebelum meninggal. Iya, sebelumnya. Ya, alhamdulillah. Membagikan harta sebelum meninggal orang tua itu ada 2 jenis. Ya. Ada yang sifatnya hibah. Hibah itu artinya pemberian. Ada yang sifatnya warathah, artinya dalam bentuk waris, sehingga kalau sudah meninggal sudah tak payah dibagi lagi karena sudah dibagi ketika masih hidup. Adapun dalam bentuk hibah tidak mengapa. Orang tua membagi-bagikan hartanya, umpamanya punya rumah, punya kebun, punya uang, dibagi-bagikan kepada anak-anaknya dalam bentuk hibah, nggak apa-apa. Tetapi ulama kemudian berbeda pendapat soal berapa bagian-bagian seperti anak perempuan dengan anak laki-laki. Kalau pendapat mayoritas para ulama bahwa pembagian itu harus dibagi rata. Laki-laki sama dengan perempuan, perempuan juga sama dengan laki-laki dalam nominal. Tetapi juga ada yang membantah seperti pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya, mengatakan bahwa tetap pembagian walaupun sifatnya hibah harus sesuai dengan pembagian waris. Artinya perempuan dapat separuh dari bagian laki-laki. Ini kalau dalam bentuk hibah. Tetapi kalau pembagiannya yang kedua dalam bentuk waris, maka tidak boleh. Karena syarat harta waris itu adalah betul-betul terjadi kematian kepada orang yang punya harta waris. Dalam hal ini orang tuanya. Atau yang sehukum dengannya. Seperti orang tuanya menghilang tanpa ada kejelasan yang jelas di mana dia. Kemudian oleh pihak pengadilan ditetapkan bahwa orang tua yang menghilang sudah lama dianggap meninggal. Baru kemudian boleh dibagi warisannya. Jadi membagi warisan sebelum mati tidak dibolehkan. Karena bagaimanapun
Di situ orang tuanya masih hidup, dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan dari orang tuanya, entah sakit, butuh duit, butuh dana, sementara sudah dibagi-bagikan, tiba-tiba anaknya tidak ada yang menolongnya. Sehingga harta waris itu hanya bisa dibagikan setelah kematiannya. Yang boleh dibagikan sebelum kematiannya itu bukan waris, tetapi hibah namanya. Wallahu a'lam. Iya, baik. Tapi jelasnya semoga jadi hal yang jelas ya bagi Bapak Arya, Bapak Haji, dan juga buat kita semua yang mungkin mengalami hal yang sama. Baik, kali ini kita kembali lagi ke Singapura, Ibu Ita di sana. Ustadz, apakah boleh seorang ayah kandung menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa ada saksi yang lain, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Apakah boleh menikah tanpa saksi? Iya. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada pernikahan tanpa ada wali dan tidak ada pernikahan tanpa ada saksi. Dari sini menunjukkan bahwa saksi-saksi dalam pernikahan itu adalah termasuk syartu sihatin nikah, syarat sahnya nikah. Jadi dia termasuk syartu sihatin nikah, syarat sahnya nikah. Sehingga kalau seandainya wali menikahkan anak gadisnya dengan orang lain tanpa adanya saksi, maka tidak sah pernikahannya dan dianggap berzina kalau dia tetap melangsungkannya, karena saksi dan wali itu adalah syarat sahnya nikah. Jadi tidak boleh seorang wali menikahkan tanpa saksi. Harus ada dua saksi. Ya, harus ada dua saksi dari dua laki-laki yang adil. Walaupun makna adil di sini tentu di zaman sekarang kalau memiliki definisi adil tentu agak sulit, tetapi yang jelas bahwa yang mendekati ketakwaan. Cari di antara keluarga yang mungkin ahli sholat, ya, taat kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sembarang mengambil saksi. Jangan pula orang-orang fasik, orang-orang yang suka bermaksiat dijadikan saksi. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kembali kita ke pertanyaan selanjutnya yang sudah Antum kirimkan adalah sebuah. Kali ini dari Ummu Hamzah di Bontang, Kalimantan Timur. Afwan, Ustaz ingin bertanya, ada bagaimana Ustaz menghadapi ridho suami yang berakhlak, ya Ustaz? Karena terkadang ada rasa lelah dan ingin menyerah karena suami kurang baik perilakunya dan kurang peduli dengan anak-anak. Mohon nasihat ya Ustaz. Ya, alhamdulillah, menghadapi suami yang buruk akhlak. Bagaimana menghadapinya begitu ya? Iya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa ada seorang wanita, bibi daripada Husain ibn Muhsin radhiyallahu anha, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal apa yang sudah ia lakukan kepada suaminya. Artinya dia sudah berusaha keras. Seorang wanita ini melayani suaminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada bibi daripada Husain ibn Muhsin ini dan mengatakan, fangduri aina anti minhu, lihatlah dirimu dari posisi suamimu, fa innahu jannatuki wa naru, karena suamimu itu yang menjadikan kunci sorgamu dan kunci nerakamu. Suami itu kunci sorgamu dan kunci nerakamu. Artinya seorang istri bisa masuk surga karena suami, dan seorang istri juga bisa masuk neraka karena suami. Artinya bahwa surga dan neraka itu juga ditentukan oleh baik dan tidaknya seorang istri melayani suaminya. Dari sini menunjukkan bahwa ada akhlak yang harus dimiliki seorang istri ketika menghadapi suaminya. Su'ul akhlak, buruk akhlaknya adalah akhlak sabar. Ya. Akhlak sabar. Karena itu yang bisa dilakukan seorang wanita. Dia harus lebih bersabar lagi menghadapi suaminya. Kita tahu bahwa Islam itu agama yang menyetarakan antara suami dan juga istri. Kalau suami punya hak talak, bisa dia menceraikan
istrinya, maka istri pun punya hak khulu, bisa menggugat cerai. Ya. Jadi bukan hanya suami saja punya hak talak, berhak dia menceraikan istrinya, tetapi istri juga punya hak khulu, dia boleh menggugat supaya dipisahkan dari suaminya. Tetapi yang jelas bahwa kondisi berpisah dari pasangan adalah gara-gara sebuah akhlak yang tidak baik, begitu kan. Ya, saya kira tidak perlu tergesa-gesa, karena bagaimanapun al-islahu khairun, islah itu lebih baik daripada berpisah. Islah itu lebih baik dibandingkan berpisah. Apalagi kalau seandainya suami Anda sudah bertanggung jawab secara harta ataupun secara batin, ya, nafkah lahir batin sudah diberikan kepada Anda. Sebab mungkin ada akhlak-akhlak yang mungkin Anda kurang cocok dengan dia. Maka cobalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah merubah suami Anda. Kemudian juga cobalah menasihati pelan-pelan, gitu ya. Karena bagaimanapun terkadang Allah Subhanahu wa taala membukakan hati suami kemudian mau berubah sedikit demi sedikit. Ya. Tapi selama dia bertanggung jawab kepada Anda, artinya Anda diberikan nafkah lahir, diberikan nafkah batin, dan ada beberapa akhlak yang Anda kurang setuju, maka teruslah perbaiki. Itu lebih baik. Bayangkan, tidak ada manusia yang memiliki suami sejahat Asia bintu Muzahim. Asia bintu Muzahim itu wanita soleha, tapi istrinya Fir'aun, suaminya Fir'aun. Bayangkan. Jadi istrinya wanita baik, tetapi suaminya wanita paling jahat satu dunia, Fir'aun. Asia bintu Muzahim. Tapi dia tetap berusaha untuk menjadi istri daripada Fir'aun. Walaupun kemudian Fir'aun membunuhnya gara-gara kemudian beriman kepada syariatnya Musa. Tapi ini menjadi titik balik bahwa kesabaran seorang wanita karena musibah yang dideritanya mungkin dari buruknya akhlak suami, itu adalah bagian daripada jalan menuju surga. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan pahala dari kesabaran Anda, dan teruslah bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa lagi membawa maslahat sama sekali dalam keluarga, maka Anda boleh menggugat cerai. Tidak ada masalah. Kalau memang keluarga itu sudah tidak mendatangkan maslahat sedikit pun. Lalu buat apa? Bukankah keluarga itu adalah sebuah wasilah? Dia bukan tujuan. Tujuan hidup kita ibadah. Rumah tangga itu hanya wasilah. Hanya perantara menuju ke surga. Kalau seandainya wasilah ini tidak tepat jalannya, lalu buat apa diteruskan? Ya, karena bercerai itu bukan sebuah kegagalan dalam rumah tangga. Karena juga dalam Islam juga hukum cerai itu juga dikaitkan dengan hukum taklif. Bisa haram, bisa makruh, bisa sunnah, bisa wajib, bisa mubah. Tergantung kasusnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukur atas penjelasannya. Semoga ini juga memberikan satu penjelasan yang sangat baik bagi kita semuanya. Kembali kita kali ini dengan Kanza di Batu Besar. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, ada yang bertanya, apakah setiap pengobat yang bisa membaca pikiran orang itu disebut dukun Ustaz? Syukur. Ya, alhamdulillah. Apakah semua pengobat yang bisa membaca pikiran orang disebut paranormal? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Membaca pikiran orang itu ada dua jenis. Bisa menggunakan bantuan-bantuan sihir dari kalangan jin dan syaitan, di mana jin yang ada pada badan kita berkomunikasi dengan jin pada orang lain, sehingga kita bisa membaca pikiran orang lain dari informasi jin yang ada pada diri kita, dari jin yang ada pada orang yang kita baca pikirannya. Dan yang kedua, membaca pikiran orang itu tidak mesti gara-gara kita berkomunikasi dengan jin, tidak. Boleh jadi mungkin dengan kedekatan kita dengan dia, dengan lihat raut wajahnya, dengan lihat tingkah lakunya yang positif atau yang negatif, dengan gerak-geriknya, gitu kan. Jadi masuk kemana nih? Ya, kalau membaca pikiran itu memang berkomunikasi dengan jin, ya bisa saja masuk pada perdukunan. Tidak boleh, haram, bahkan menjurus kepada kesyirikan. Tetapi kalau seandainya membaca pikiran itu ya hanya karena
kedekatan kita dengan dia, sehingga kita mudah menebak apa yang ada dalam pikirannya, atau dari raut wajahnya, atau dari gerak-gerik badannya, maka itu bukan bagian dukun, yaitu hanya skill tertentu yang dimiliki orang, bisa menebak gitu kan. Itu pun tidak secara pasti gitu ya, tapi jawabannya ya tidak semua orang yang bisa membaca pikiran orang itu harus dikatakan dukun. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kali ini ada satu pertanyaan, ya di sini tidak memberikan nama dan asal dari mana. Ya, hanya hamba Allah saja. Ustaz, saya ingin bertanya, jika ada seorang anak durhaka yang tidak minta maaf hingga ibunya meninggal, dan setelah ibunya meninggal dunia, Ustaz, dia melakukan perbuatan syirik, dan dia akhirnya pada suatu waktu dia sadar dia ingin tobat dari kesusahannya dan dia masih hidup, dan dia sadar bahwasannya dia sudah sangat berdosa sekali, Ustaz, karena dia tidak sempat minta maaf pada orang tuanya, pada ibunya yang sudah meninggal. Pertanyaannya adalah, apakah syarat ini jika melakukan tobat, Ustaz, masih bisa, Ustaz? Allah masih mengampuninya, Ustaz, walaupun ibunya sudah meninggal? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Bagaimana tobatnya anak yang durhaka kepada orang tua, kemudian Allah takdirkan orang tuanya meninggal dunia, ditambah-tambah dia pula kemudian terjerumus kepada kesyirikan. Ya, alhamdulillah. Ketika Anda ada niat untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah tanda-tanda kebaikan. Artinya Anda akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah, karena betapa banyak orang yang ditutup hatinya, sudah durhaka kepada orang tua, melakukan banyak maksiat sampai kepada syirik, juga tidak ada keinginan bertobat. La haula wala quwata illa billah. Sehingga awal mula Anda terbuka hatinya ingin bertobat ini sebuah kebaikan. Berbahagialah, berarti taufik sudah masuk ke hati Anda. Lalu bagaimana cara tobatnya? Ya. Pertama, bertobat dulu dari kesyirikan. Ingat, bertobat dari dosa yang paling besar dulu. Berbuat kesyirikan, ini dosa yang paling besar, karena dosa ini tidak akan diampuni kalau dia tidak bertobat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya, dan Allah hanya mengampuni dosa selain itu. Sehingga bertobatlah dari kesyirikan, berhentilah dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda pernah datang ke dukun atau menyimpan jimat-jimat, maka buanglah jimat-jimat itu. Ya, kemudian jangan pernah hubungan lagi dengan dukun dan jimat-jimat itu, atau melakukan kesyirikan apa saja. Berdoalah kepada Allah dan istighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla untuk tidak mengerjakan kembali dengan adanya penyesalan, dan lakukan hal-hal yang baik untuk menghapuskan hal-hal yang buruk. Adapun kalau Anda pernah durhaka kepada orang tua, ikhwan, makanya ini penting ini, bahwa terkadang anak itu menyesal, baru mengalami penyesalan apabila orang tuanya telah meninggal. Maka bagi Anda yang orang tuanya masih hidup, maka jangan sia-siakan mereka. Sorga ada pada mereka. Mereka lah pintu sorga. Kalau Anda, Allah takdirkan memiliki 2 orang tua yang masih hidup, berarti Anda 2 pintu sorga ada di hadapan Anda. Atau mungkin tinggal 1 di antara keduanya, berarti masih ada pintu menuju sorga. Maka jangan pernah sia-siakan keberadaan orang tua Anda yang masih hidup. Berbuat baiklah kepada mereka. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dia sudah meninggal, dan Anda pernah berbuat jahat atau ukukul walidain, durhaka kepada orang tua, sekarang orang tua sudah meninggal, bagaimana cara tobatnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ketika orang tua kita meninggal, dengan semata-mata kita ingat kebaikan orang tua kepada kita, dan ingat orang tua sudah meninggal, kemudian kita teringat dengan dosa-dosa kita, itu adalah awal birrul walidain setelah kematiannya.
itu awal birrul walidain setelah kematiannya. Maka Anda harus lebih ijtihad lagi, bersungguh-sungguh lagi untuk berbuat baik kepada orang tua saat kematiannya. Karena berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup terkadang dipenuhi dengan riya, dipenuhi dengan harapan pujian dari saudara-saudaranya, dari orang lain. Tetapi ketika Anda berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal, mau riya sama siapa? Orangnya pun sudah meninggal dunia. Maka ketika Anda kemudian ingat orang tua ketika meninggal dunia, ingat kesalahan Anda kepada dia, ingat kebaikan dia kepada kita, maka itu awal birrul walidain setelah kematiannya. Maka Anda harus lebih lagi berbuat baik kepada orang tua setelah kematiannya. Dengan cara apa? Dengan cara banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak istighfar agar orang tua diampuni dosa-dosanya. Minta kepada Allah agar kuburannya diluaskan. Minta kepada Allah agar kuburannya diterangi. Minta agar hisabnya diringankan, derajatnya dinaikkan, dan begitu seterusnya. Demi Allah, mereka sangat berhajat kepada kita. Karena mereka sudah tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi haji, tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa lagi berzikir, tidak bisa lagi beribadah. Mereka sangat berhajat kepada kita yang masih hidup. Maka saya nasihatkan kepada Anda yang dulunya pernah durhaka kepada orang tuanya dan sekarang sudah meninggal dunia, Anda harus ekstra lagi berbuat baik kepada orang tua setelah kematiannya. Dengan cara apa? Perbanyak sedekah. Niatkan kepada orang tua. Perbanyak berbuat baik. Niatkan kebaikan Anda kepada orang tua. Sekalipun orang tua kita dulunya orang soleh, tetap mereka juga berhajat kepada kita, anaknya, untuk senantiasa mendoakan kiriman pahala sedekah dan doa kita agar kuburannya diluaskan, kuburannya diberikan cahaya, diangkat derajatnya, dimudahkan hisabnya, dan begitu seterusnya. Mereka sangat berhajat, sehingga kalau Anda ada keinginan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka teruslah bertobat, jangan berhenti sampai di situ, dan jangan pernah ada kepikiran bahwa tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu arham min ibadihi. Dia lebih kasihan dengan hamba-hambanya melebihi orang tua dengan anaknya. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dan akhirnya kami ucapkan jazakallah Ustaz, jawaban-jawaban dari Ustaz sebagai Rasul kami dalam program ATKJ ini. Semoga apa yang sudah Ustaz katakan dan Ustaz jawab dari dengan ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya, kaum muslim muslimat, juga orang yang Radio Halal, juga Bersama TV, dan tentunya sahabat semuanya. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatan antum semua dalam menyimak dalam program ATKJ ini, dan semoga dari yang sudah Ustaz narasumber kita sampaikan, jawaban-jawaban yang sudah diberikan dari beliau, atas pertanyaan yang akan kirimkan akan menambah pengetahuan bagi kita